disampaikan oleh Allah. Dengarkan, simak, pelajari, renungkan. Setelahnya Anda mau beriman, silakan beriman. Anda mau kufur, setelahnya silakan kufur. Tak ada paksaan dalam beragama Islam. Nah, sedangkan di dalam Bible ada perintah amanat yang diagung-agungkan. Apa itu? Perintah untuk menjadikan umat Islam menjadi Kristen. Tertulis dalam Matius 28 nomor 19 nomor 20. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi ada kata perintah, jadikan. Ketika perintah ini tidak dilaksanakan, sekiranya Kristen mengenal dosa, maka itu adalah dosa. Karena tidak melaksanakan perintah itu. Jadikan. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Itu perintah. Nah, kami sebagai seorang Muslim yang pakir akan ilmu, yang selalu ingin mengetahui hal-hal baru, yang beragama dalam proses berpikir, maka ketika ada saudara-saudara Kristen mengajarkan untuk menjadi seorang Kristen, maka kami tidak menerima begitu saja. Kami kudu wajib bertanya, kita mau dijadikan pengikut siapa? Karena sejauh kami belajar, pengikut Kristus itu adalah mereka yang kemudian menjalankan hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Yesus sendiri mengatakan, jangan kau mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mengatakan perkataan-perkataan Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Artinya, Yesus meminta supaya pengikut-pengikutnya punya niatan, punya perkataan, dan niat dan perkataannya itu terimplementasi dalam perbuatan atau praktek. Nah, yang kami temukan di Kristen, orang-orang Kristen itu jauh dari Taurat. Lalu kita mau dijadikan pengikut. Pengikut siapa? Ke gereja, menyembah Yesus, tidak bersunat, makan babi. Itu semua keinginan-keinginan siapa? Itu semua perintah-perintah siapa? Jadi kalau kita mau menjadi Kristen, kita kudu wajib bertanya ini. Kita mau dijadikan pengikut siapa? Kalau pengikut Yesus menjadi Yudaism. Kita pengen jadi orang Yudaism, kita bukan Bani Yakub. Materi subkurikulum yang diajarkan Nabi Musa, yang datang kepada Bani Israel, yang datang kepada keturunan Yakub, hanya berlaku bagi keturunan Yakub. Kita bukan keturunan Yakub. Lalu kita diajak untuk menjadi pengikut. Nah ini, sekali lagi untuk ketiga kalinya saya ulang. Kami umat Islam disuruh untuk dijadikan menjadi pengikut siapa? Sedangkan Kristen bukan pengikut Kristus anak Maria. Jadi kita mau jadi pengikut siapa ini? Ke gereja dan seterusnya ini. Kita menjadi pengikut siapa? Bisa saudara saya jelaskan supaya kami umat Islam itu bisa mendapatkan edukasi. Silakan. Ya, ini ada Bang Ridon sama ITG. Silakan jelaskan. Ini neon ini muslim apa Kristen neon? Noen. Ya silakan Bang Ridon sama Bang ITG jelaskan satu-satu. Iya, saya kira di mana ada orang Kristen menyuruh Muslim mengimani Kristen? Kalau tidak menjalankan perintah, berarti kalian bukan pengikut Kristus. Karena jelas di situ, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Jadikan. Itu perintah. Iya, perintah di mana tertulis Islamnya? Enggak, seluruh bangsa kan kami juga bangsa. Iya bangsa, tapi kan tak ada agama di situ Bang. Gimana sih Bang? Lalu yang mau dijadikan pengikut ini siapa? Ya yang mau mengikuti lah. Ya siapa itu Bang? Kan itu perintah. Siapa saja. Tapi kan itu siapa saja. Itu siapa saja. Berarti termasuk kami umat Islam bukan? Ya tak ada Islam di situ Bang. Loh gimana ceritanya? Abah mengatakan siapa saja tak ada Islam di situ. Ini gimana? Jadi bingung. Gimana di situ tidak tertulis agama Bang? Lalu siapa saudara? Siapa saja. Nah itu berarti termasuk Islam kan? Tidak tertulis agama di situ Bang. Iya tapi siapa saja berarti termasuk kami kan? Buktinya. Buktinya saudara. Bukti yang kita lihat. Orang-orang Kristen menyulap kitab mereka yang bahasa Yunani itu menjadi bahasa yang keislam-islaman. Membungkus kitabnya yang bahasa Belanda tadinya masuk ke dalam bahasa Indonesia yang tidak meninggalkan kemudian bahasa Al-Quran. Alkitab, Allah,
imam, iman, Roh Kudus, malaikat, setan, iblis dan seterusnya. Masih mereka pakai. Itu dalam upaya apa? Dalam upaya menjadikan umat Islam itu menjadi pengikut. Tapi pengikut siapa? Kita bingung nih. Kita mau dijadikan pengikut Yesus anak Maria. Anak Maria bukan Kristen. Jadi kita mau dijadikan sebagai pengikut siapa? Di mana bang di situ tertulis dijadikan umat Muslim? Tak ada bang. Saudara, misionaris, kristenisasi itu program yang terencana, terstruktur dan terancana. Sekolah-sekolah STT mempelajari Islamologi, mencari kelemahan-kelemahan umat Islam. Gereja-gereja didirikan banyak di permukiman-pemukiman umat Islam, yang mana lebih dan kepada misi. Itu banyak kepura-puraan menjadi orang Islam. Gimana bang? Itu kan mengaku berpura-pura menjadi mantan ulama, mantan santri, mantan kiai, mantan penghafal Quran, mantan juara MTQ. Banyak gerakan-gerakan kristenisasi melalui pendidikan, melalui kesehatan, beasiswa dan seterusnya. Banyak. Demi apa? Demi amanat yang diagung-agungkan. Pertanyaannya, kalau kita mau dijadikan sebagai pengikut, kita mau ikut siapa ini? Ya ikut Nabi Musa nggak mungkin, ikut Yesua Hamasya nggak mungkin, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk memimpin Bani Yakub aja. Lalu kita mau digiring menjadi pengikut siapa? Gantian. Selamat malam Bang Juma. Iya. Saya tadi sih menyimak aja, cuma kalau ya saya mendengar semua narasi dari Bang Juma ini kan itu kan klaim sepihak abang gitu kan. Ya saya hargai sih, nggak apa-apa kalau abang punya penilaian begitu terhadap apa kekristenan kan. Tapi sebenarnya kekristenan tidak begitu. Dalil bang, dalil. Jadikan dalil. Seluruh bangsa. Iya, seluruh bangsa itu tidak ada hubungannya dengan agama, karena agama bukan bangsa. Berbicara Tetapi bangsa, kami ini bukan bangsa. Orang Islam itu bukan bangsa. Itu agama bang, harus bisa Iya. bedakan. Terus bangsa yang mana dimaksud agama. di situ apa? Oh, oke. Kalau berbicara bangsa begini bang, mungkin saya bisa jelaskan sama abang. Bangsa itu kalau kita berbicara seperti apa? Bani Israel, Bani Arab, Bani apa lagi? Ada banyak suku bangsa di muka bumi. Termasuk nggak kami umat Islam yang ada di Indonesia ini? Islam bukan bangsa, itu agama. Saya tanya, termasuk tidak kami umat Islam yang ada di Indonesia ini? Termasuk. Nah itu, terus apa yang Anda elakkan? Kenapa? Apa yang Anda elakkan? Bang Juma, kenapa abang lebih merasa bahwa semua itu hanya kepada Islam? Iya karena memang kami sasaran. Kami sasaran kristenisasi. Apanya yang enggak? Apanya yang enggak? Apakah enggak? Memangnya di muka bumi ini hanya agama Abang Juma aja, Islam? Iya bukan. Salah satunya kami jadi sasaran kristenisasi. Oh enggak, salah. Kok enggak pula? Kok enggak pula? Kalau sasaran, kalau abang katakan sasaran, ya. Lah itu kan ada perintah di dalam kitab saudara. Jadikan seluruh bangsa. Betul. Anda sudah mengakui, termasuk bangsa Indonesia yang adalah mayoritas Islam. Anda sudah akui tadi. Kok Anda ngelak lagi? Di dalamnya abang, di dalamnya tidak ada paksaan. Jadikan. Iya, jadikan. Mana toh? Coba Anda tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitab saudara. Jangan paksa. Mana dalilnya? Kalau misalnya saya tawarkan Injil kepada Bang Juma, abang tidak terima, kan kita nggak bisa paksa. Iya, karena ini negara hukum. Oh, mau dimanapun kita nggak bisa paksa. Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Baca sejarah gereja Katolik pertama kali. Coba yang tidak sepaham dengan paham gereja dibunuh. Di mana datanya? Minta data. Oh, ilmuwan. Ada berapa ilmuwan yang kemudian sangat familiar di kuping kita ini yang dibunuh?
Loh, kalau Gara-gara abang, tidak sepaham dengan gereja. kalau abang bilang gitu, saya pun bisa membuat satu pernyataan demikian yang sama toh. Ya, mana dalilnya di Al-Quran pemaksaan untuk menjadi Islam? Ada nggak? Yang Ada abang nggak? katakan tadi datanya mana? Galileo itu gimana? Galileo Data itu yang- gimana? Data yang abang katakan tadi sama kita kan kita dengar. Sederhana itu, Bang. Sekarang Anda buka Ulangan 20. Loh, Nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13. Kenapa? jadi harus bisa dibedakan Bang Juma, mana bangsa, mana agama. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Kami umat Islam ini termasuk bangsa nggak di situ? Oh, tentu termasuk bangsa karena kan abang. Nah, ya sudah, abang terus cucu abang apa yang ada. Anda bantah? Iya, Apa tapi yang kan Anda bukan hanya bantah Islam kalau saja, begitu? Bang. Bukan hanya Islam saja di muka bumi ini. Iya, saya ngerti. Iya. Kami berbicara skala Islam karena kami Islam. Kan perintahnya, Iya. jadikan seluruh bangsa. Anda sudah mengakui, termasuk Islam. Ya sudah. Jadi, tapi tidak ada pemaksaan. Bukan di situ. Nggak ada Bukan di situ pemaksaan. duduk perkaranya. Saudara, kalau Anda punya IQ, bukan di situ duduk perkaranya. Duduk perkaranya Anda harusnya menjawab, kalian umat Islam disuruh menjadi pengikut si ini. Itu. Si ini siapa? Si ini siapa? Ada satu kisah dalam Alkitab. Ketika Ya. Yesus Silakan. mengutus 70 murid. Dia suruh utus untuk memberitakan Injil itu, kabar baik itu. Lalu apa kata Yesus? Kalau kamu tiba di suatu tempat, lalu kemudian orang itu tidak menerima salammu, ya, artinya tidak menerima kehadiran, maksud dan tujuanmu, kamu kebaskan kasutmu lalu tinggalkan tempat itu. Itu artinya apa? Tidak ada Ya, coba Anda tunjukkan tertulis di mana dalil itu. Silakan tunjukkan Sabar di ya, mana. sambil saya cari. Nanti ngomong-ngomong saya cari dulu. 10 ayat 12. Nah, itu dia. Oke. Teman saya dapat. Puji Tuhan. Oke. Iya, itu Kita salah baca satu. ya. Iya. Berapa tadi, Bang? Matius Saudaraku? 10 ayat 12. Oke, Matius 10 ayat 12. Itu Oke. Judul Dengarkan. perikopnya Yesus Iya, saya ngerti. mengutus ke-12 rasul. Oke, saya ngerti itu. Saya ngerti. Ini Yesus kan ya? Ini Yesus kan? Iya. Ini berbicara mengenai Yesus kan? Saya ngerti dan pemahaman saya ada di situ. Pengutusan rasul, Izin, Bang Juma. pengutusan. Iya, sabar. Izin saya baca dalilnya. Izin saya Ya, baca dalilnya, nanti Bang. saudara, sebelum Anda baca data nomor 12-nya, boleh saya minta izin Anda baca dari data nomor 5? Boleh. Oke, silakan. Saya baca 5 sampai lengkap aja nggak apa-apa kah? Boleh, silakan. Oke, silakan. saya minta 5 sampai 14 Ingat aja. dulu ya saudaraku ya, ingat ya. Ini perintah Yesus kepada Bani Israel muridnya ya. Ya, tapi izin saya baca Oke. lengkap ya, Bang ya, Bang Juma ya. Boleh. Silakan dengan senang hati. Oke, Berarti Anda harus membacanya sampai nomor 15. Silakan. Siap. Matius 10 ayat 5 sampai dengan 12 demikian firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain untuk masuk ke dalam kota orang Samaria. Dan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian firman Tuhan. Oke, baik. Saudara, Anda sudah membaca Matius 10 ini dengan katanya Anda telah membantu saya untuk kemudian memilah antara ajaran Yesus, anak Maria, dan Kristus yang keluar dari kubur. Data yang Anda baca tadi, jelas Yesus melarang murid-muridnya ke bangsa lain, melainkan kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus tuh. Ya, sedangkan yang keluar dari kubur
meminta untuk ke seluruh bangsa, untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Ini dua misi yang berbeda. Yesus anak Maria melarang ke-12 muridnya ke bangsa lain. Kristus anak bumi itu justru mengajarkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Kalau Yesus anak Maria, kan di awal saya sudah mengatakan, anak Maria ketika mengajar untuk menjadi pengikutnya, maka orang itu akan dihantarkan menjadi penganut Taurat, disebut Yudaism. Sedangkan yang keluar dari kubur ini anak bumi, anak yang dilahirkan oleh bumi, keluar dari kubur, itu memerintahkan kemudian pergi ke seluruh bangsa dan menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Muncul pertanyaan, ini Kristus yang mana? Menarik sekali ini. Ya, silakan Anda jawab, silakan. Ya, oke. Dari ayat yang saya bacakan tadi, betul memang itu tidak disuruh untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain, tetapi kepada domba-domba yang terhilang, yaitu umat Israel. Tetapi poin penting dari pembacaan itu adalah bahwa Injil diberitakan tidak dengan paksaan. Itu yang pertama dulu. Ya. Karena Yesus kasih pesan ayat 14 itu, apabila yang tidak ada orang tidak menerima, tinggalkan, kebaskan itu. Jadi jangan kau pernah paksa. Itu poin yang pertamanya. Lalu yang kedua, Bang Juma tadi katakan bahwa ini misi yang berbeda. Satu dari Yesus, satu dari Kristus yang bangkit. Monggo datanya, Bang Juma. Saya baru kali ini dengar datanya bahwa ada Kristus yang lain ini. Ini menarik sekali. Kita bisa minta. Makanya duduk di sini. Anda duduk, jangan turun, jangan kemana-mana. Gunakan akal, jangan doktrin, jangan dogma. Oke ya. Anda sadar nggak di Matius 10 itu kalau Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya ke bangsa Israel saja? Anda sadar nggak? Itu sudah fix, Bang. Itu oke, kita nggak masalah itu. Cuma tadi Oke, sepakat kita ya. Kejar itu kan dari Abang. Oke, sepakat kita. Bahwa ini dua perintah yang berbeda. Sabar, gantian. Berarti Yesus dan murid-muridnya memang mengakui kalau mereka ini adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel tok, dan jangan ke bangsa lain. Titik, kita kunci di situ. Yang jadi permasalahan makhluk yang keluar dari kubur ini. Ini siapa ini? Ini siapa yang keluar dari kubur memerintahkan kemudian bangsa lain menjadi pengikutnya? Ini siapa? Jangan Anda jilat ludah Anda sendiri yang Anda panjang lebar membaca dalil ungkapan-ungkapan Yesus, konsep kurikulum pengajarannya dia. Jangan Anda jilat ludah Anda sendiri, Anda mengatakan itu adalah Yesus anak Maria. Ingat, tadi dia berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Muncul pertanyaan, yang keluar dari kubur ini itu siapa? Oke, bisa saya jawab, tanggapi sedikit. Ya itu kewajiban Anda memang, tapi jangan ngeyel, silakan. Oke. Sebenarnya kita nggak pernah mempunyai narasi itu. Yang punya narasi itu kan Bang Juma. Keadaan yang memaksa. Nah, narasi itu dibangun oleh siapa? Kita nggak pernah membuat keadaan yang memaksa. Itu tertulis dalam Bible. Keadaan yang mana? Dia berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Iya, apa hubungannya dengan bahwa ada Kristus yang lain? Hubungannya di mana? Itu yang keluar dari kubur memerintahkan orang lain untuk ke bangsa lain itu siapa? Di mana? Ada dalilnya yang keluar dari kubur? Matius 28 nomor 18 nomor 19. Oh, itu. Lalu Anda bahas yang mana? Matius 28. Itu masih Yesus yang sama, Yesus dari Nazaret. Ayo silakan Anda buat saya jadi gila kayak Anda. Yesus berpesan di Matius 10 jangan ke bangsa lain. Iya, betul. Dalam konteks pada waktu Matius 10 itu kan? Memang, lalu harus kemana? Ini kan dalil. Ini kan dia berbicara sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, bangkit. Apa hubungannya Anda mengaitkan itu? Apa hubungannya dengan meninggal? Apa hubungannya dengan meninggal? Itu dua apa hubungannya? Justru inilah yang membuktikan ada dua Kristus yang berbeda. Oke, saya terima. Saya coba narasi tangkap dulu narasinya. Ada dua Kristus yang berbeda, berarti wajib. Konsekuensinya. Yes. Konsekuensinya begini. Kalau ada dua Kristus yang berbeda, berarti ada dua peristiwa kelahiran. Betul? Ada yang dilahirkan oleh bumi, perut bumi. Betul tidak? Ada dua peristiwa kelahiran. Benar. Oke, siap. Sekarang kelahiran yang pertama itu di Bethlehem. Yes. Lalu kelahiran yang kedua di mana?
Yang keluar tuh. Loh, nggak bisa dong Bang Juma. Loh, kok nggak bisa? Harus melewati Kenapa nggak proses bisa? dari anak-anak toh, namanya Loh, kelahiran. loh. Hei, jangan Anda memaksa keadaan. Nggak. Keadaannya jelas. Satu, Yesus Kristus mengatakan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Betul? Betul, saya tidak tolak itu. Lalu yang keluar dari perut bumi ini memerintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Ini siapa? Konteks kelahiran yang abang kan tadi kan sepakat bahwa kalau ada dua Kristus berarti ada dua kelahiran. Tidak mesti Betul. dua kelahiran dari rahim manusia. Loh, Sekarang- berarti kan ada dua peristiwa berbeda itu berarti. Sekarang coba Anda baca 2 Korintus 11 nomor 4. Apakah ada dua kelahiran di situ? Nah, kalau Korintus itu dia sudah Paulus. Ini kan Matius. Iya betul. Makanya. Matius ini masih alur yang sama dia Bang Juma. Enggak. Saudara, saya ingin buktikan kepada saudara bahwa Paulus mengatakan ada Yesus lain. Enggak, kita enggak ngomong Paulus dulu. Ini kita bahas Matius dulu. Saya lebih mendudukkan data yang ada di Bible daripada congor. Paulus mengatakan bahwa ada Yesus lain. Pertanyaan saya, apakah ada dua kelahiran? Kenapa tiba-tiba Bang Juma percaya sama Paulus? Katanya nabi palsu. Anda yang harus percaya, bukan saya. Berarti kan Bang Juma percaya kepada pernyataan Paulus. Berarti Paulus bukan nabi Saudara, palsu. Rasul palsu. Saudara, ini catatan Paulus ini Anda percaya catatan sejarah atau ini hanya alibi doang? Enggak. Abang Juma percaya Paulus itu rasul? Saya tidak percaya. Lalu Kenapa abang percaya bahwa ada dua Kristus? itu kata Paulus. Loh berarti abang, Itu kata abang, Paulus. abang mau pegang omongan siapa kalau begini? Berarti abang tanpa disadari. Itu kata Paulus. Paulus yang mengatakan ada Kristus lain. Kok Anda yang membantah? Berarti Bang Juma percaya dong sama Paulus. Kenapa larinya ke saya, Cahayu? Saya mengatakan kepada saudara bahwa memang ada dua Kristus. Saya percaya itu. Dan Paulus mengatakan ada Kristus lain. Enggak, Bang Juma kan konsekuensinya begini. Kalau Bang Juma mengangkat narasi Paulus, berarti Ya. sebenarnya Bang Juma ini menyetujui bahwa Paulus itu rasul. Itu cara gereja. Itu Nah. cara gereja. Itu cara gereja untuk menipu lawan. Tapi sorry ya saudara, sorry. Yesus berkata di dalam Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26 bahwa ada Kristus lain selain daripada dirinya. Maafkan saya hanya ingin mengatakan kepada saudara bahwa kelebihan orang Kristen dibandingkan orang Islam adalah Kristen itu buta terhadap Bibelnya sendiri. Itu kelebihannya orang Kristen. Mereka percaya doang, mereka hanya beriman dan meyakini tanpa mereka paham isi Bible. Itu kelebihannya orang Kristen. Itu kelebihannya orang Kristen. Seperti seekor kera telanjang, tapi mereka tidak malu. Sama itu orang Kristen tuh. Kelebihannya itu di situ. Saya salut sama orang-orang Kristen ini. Oke, boleh saya tanggapi pernyataan Bang Juma? Silakan, jangan menanggapi. Silakan Anda bantah data Bible. Anda saat sekarang ini perang dengan Bible Anda sendiri. Siap. Silakan. Saya sangat menghormati pemikiran abang terkait dengan kitab-kitab kami dan itu cukup baik ya untuk mengasah kami. Nah, cuma begini, kalau memang narasi Bang Juma bahwa memang mengatakan bahwa ada dua Kristus, nah memang ini hal yang memang harus dibuktikan Bang Juma. Karena kalau berbicara ada dua Kristus, kita berbicara tentang konsekuensinya ya. Konsekuensi logisnya adalah bahwa ada dua peristiwa kelahiran. Itu tidak bisa kita bantah. Tanya Yesus. Tidak bisa bantah itu. Setuju Bang? Tanya Yesus. Enggak, ya. Tanya Yesus. Karena Yesus mengatakan ada Yesus lain. Kita konsekuensi logis dulu Bang. Berarti Yesus Anda yang harus tanya. Yesus, kalau Anda mengatakan ada Yesus lain berarti ada dua kelahiran. Itu kan persyaratan yang Anda buat sendiri. Itu persyaratan yang Anda buat sendiri. Abangku. Anda yang membuat persyaratan itu. Maka beban untuk menjawab ya ada pada diri Anda. Betul, oke Kanda. Oke Kanda. Begini. Iya. Kalau tadi kan kita buka Matius 10 dengan Matius 28. Nah, kalau kami Kanda bahwa Matius 10 itu ketika dia belum disalibkan.
Tapi Matius 28 ketika dia sudah bangkit. Jadi kita meyakini bahwa itu Kristus yang satu. Tidak mungkin ada Kristus yang lainnya gitu. Jadi tidak ada, tidak ada narasi dua Kristus. Gitu kan, artinya Anda ingin mengatakan bahwasanya ketika Yesus itu mati masuk ke dalam tanah, begitu dia bangun dari kubur, dia lupa ingatan. Enggak. Kalau dia lupa ingatan, kalau dia lupa ingatan, maka dia tidak akan menghubungi Petrus. Masalahnya bukan begitu. Yesus mengatakan di dalam Matius 24, sabar. Matius 24, nomor 23-24. Yesus mengatakan, Kristus palsu akan mendatangi murid pilihan. Di mana? Berat memang. Kebenaran itu memang pahit. Tapi itulah yang Anda harus telan. Matius berapa? Matius 24 nomor 23 nomor 24. Kristus palsu mendatangi murid pilihan. Siap. Bisa saya tanggapi Anda? Silakan. Anda baca dulu data, habis itu Anda bantah data Anda. Silakan. Iya. Baca dari ayat yang keberapa ini? Nomor yang keberapa saya? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. 23, 23, 26. 23 sampai 26. Silakan. Siap Anda. Oke. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan dahsyat dan mujizat-mujizatnya sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia, di mana ada bangkai di situ burung nazar kerumun. Bisa saya tanggapi kitab saya ini, abangku? Silakan. Oke. Nah, dari pembacaan Matius pasal 24 nomor 1 sampai dengan nomor 27 itu sangat jelas sekali bahwa itu konteksnya adalah tentang akhir zaman. Berarti ini berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah, poin penting dari semua yang dibaca itu adalah pada ayat yang ke-27. Itu poinnya, itu intinya. Bahwa sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Berarti dia sedang membicarakan sesuatu yang akan terjadi kemudian tentang nubuatannya datang untuk kali yang kedua ke dunia ini. Maka sebelum peristiwa kedatangan dia yang kedua kali untuk ke dalam dunia ini, akan terjadi penyesatan yang dilakukan oleh si jahat itu, bahwa nanti oh ya Yesus ada di sana, oh Yesus ada di sini, padahal belum waktunya. Nah, itu konteks pada pembacaan Matius 24 Anda. Demikian. Baik, saya bantah. Ketika Anda mengambil data 27, itu sudah membantah dan menggugurkan agama Kristen. Camkan kalimat saya. Kenapa? Karena Yesus mengklarifikasi, menetralisasi, menghapuskan semua Kristus yang datang, baik kepada orang Islam yang mengaku mimpi bertemu Kristus, orang Islam yang murtad karena mengaku bertemu dengan Kristus, Paulus yang berjalan di padang gurun yang mengaku bertemu dengan Kristus, penulis kitab Wahyu yang mengaku kedatangan Yesus Kristus, Ananias yang mengaku kedatangan Yesus Kristus, semua dinetralisir. Jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat menyambar dari timur ke barat, demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Apa yang dimaksud dengan Yesus pernyataan di Matius 24 nomor 27 itu? Waspadalah, baca nomor 4-nya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya Yesus berpesan akan datang Kristus yang bukan dirinya. Kalau ada yang mengaku, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang sama seperti kilat, memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikian pula nanti kedatangan anak manusia. Sekarang yang datang kepada Paulus ada sinar, ada cahaya,
sampai timur ke barat enggak? Belum. Jangan kau percaya. Baca nomor 29-nya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Dan akan nampak tanda di atas langit anak manusia. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat anak manusia. Apabila tanda-tanda itu tak ada, namun ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya, itu palsu. Jadi Yesus mengatakan jelas toh. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, ada mengaku bertemu saya di dalam bilik rahasia, jangan ente percaya, itu bukan saya, itu palsu, itu Kristus palsu. ITG Inilah makanya saya katakan, ketika Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Lalu Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Jadi kalau ada Kristus, ia mengajarkan untuk menjadi pengikutnya, dan yang menjadi pengikutnya ini bukan Yakub punya anak, maka itulah Kristus palsunya. Itulah yang keluar dari kubur yang kamu ikuti. Makanya tadi di awal saya mengatakan, kita disuruh ikut siapa ini? Yesus anak Maria hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Sedangkan yang keluar dari kubur ini seluruh bangsa mau dijadikan sebagai pengikutnya. Jangan-jangan ini adalah sibilisis. Karena Yesus mengatakan waspadalah, dia akan menyesatkan banyak orang. Tapi memakai namaku. Banyak orang itu mana? Aliteng, Karisten. Itulah banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini. Silakan. Oke, terima kasih. Bentar, ITG. Darel ini nanti giliran Anda setelah Bang ITG. Bang ITG dulu, ini lagi hatuhan, nanti gantian. Silakan Bang ITG. Di-mute dulu Darel. Iya, sampai dengan saat ini saya tetap menghargai cara pemahaman Bang Zuma dalam melihat konteks Alkitab ini. Ya, kita hargai. Tetapi saya selalu ingin menyampaikan begini Bang Zuma, bahwa apa yang kita baca tadi di dalam Matius 10 dan Matius 28 itu dalam dua cerita yang berbeda. Bahwa Matius 10 itu tentang pada saat Yesus sebelum dia disalibkan, mati dan bangkit. Itu jelas dua hal yang berbeda. Lalu kemudian Matius pasal 28 itu setelah dia mengalami kemenangan, setelah dia mati di kayu salib, mati 3 hari lalu kemudian bangkit, lalu ada pesan. Nah, itulah yang dikatakan tadi di dalam Matius pasal 24 itu. Nah, bersesuaian dengan Matius pasal 24 itulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ketika di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang yang ke-11. Saya bacakan sebentar. Dan berkata mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi dalam Matius pasal 24 tadi, konteksnya itu adalah tentang untuk kedatangan dia kali yang kedua. Sedangkan dalam konteks Matius pasal 10 dan Matius pasal 28 itu dalam konteks pada saat itu sebelum dia naik ke surga. Jadi ini dua hal yang tidak bisa Bang Juma paksakan begitu Bang Juma. Maka kita melihat secara utuh bahwa menurut Abang bahwa ada dua Kristus, oke, saya terima. Tapi kita buktikan dulu dong. Kalau ada dua Kristus berarti tetap ada dua peristiwa kelahiran itu. Kelahiran pertama itu adalah di Bethlehem. Lalu kelahiran yang Kristus yang lain ini di mana? Nah, itu kan harus ada pembuktian. Kalau tidak ya itu mungkin bisa saja itu mungkin pendapat, dan kita hargai pendapat demikian, tapi butuh pembuktian dong kalau begitu. Kalau ini kan kita bisa buktikan Bang bahwa Kisah pasal 24 itu bersesuaian dengan peristiwa nanti dia datang kali yang kedua, peristiwanya itu. Nah, ini yang saya mau supaya kalau memang Bang Juma bisa memberikan data-data yang konkret dan lain sebagainya, saya rasa kita hargai pendapat Abang bahwa ada dua Kristus. Berarti ada dua peristiwa kelahiran itu. Nah, satu sudah ketemu kita di Bethlehem. Nah, satunya ini di mana? Nah, itu poin penting. Karena kalau tidak bisa dibuktikan bahwa betullah yang bangkit dari kubur itu yang lahir di Bethlehem, Bang Juma. Selama Abang belum bisa membuktikan kelahiran Kristus yang satu itu di mana, maka yang bangkit dari kubur itu adalah Kristus yang lahir di Bethlehem, anak Maria itu. Demikian. Saya sederhanakan.
Anda percaya nggak ketika Yesus berkata sebab Kristus palsu? Anda percaya nggak bahwa ada Kristus palsu? Kristus palsu dalam konteks sebelum dia datang memang ada. Oke, pertanyaan saya kalau begitu Anda sudah mengiyakan memang ada. Apakah ada dua kelahiran? Apakah ada dua kelahiran? Yang dimaksud oleh Yesus itu Kristus palsu itu Kristus yang mana dulu? Kan Kristus yang mengaku dia datang kedua kali. Saya ulang. Ketika Anda mengatakan saya mengakui adanya Kristus palsu, pertanyaan saya, apakah Anda mengakui ada dua kelahiran? Oh, kan kalau abang tadi saya tidak pernah mengakui ada dua kelahiran, Bang, karena kita tidak pernah mengatakan Kristus. Tapi Anda mengakui adanya Kristus palsu. Kristus palsu dalam konteks kedatangan kali yang kedua dia itu bukan berbicara tentang pasal Matius 10:28. Itu dua hal yang berbeda. Kristus palsu. Iya. Artinya Kristus yang bukan Yesus anak Maria. Iya kan? Bang Juma kan mau membuktikan bahwa Matius 10 dengan Matius 28 itu dua pribadi yang berbeda, bukan? Justru ini yang saya katakan, klarifikasi Yesusnya sendiri yang mengatakan di Matius 24. Yang menceritakan tentang keluarnya manusia dari kubur itu 28. Sebelum Matius 28 diawali dulu Matius 24. Sadar nggak Anda ini? Bisa nggak saya runtutkan ceritanya begini? Saya runtutkan dulu, Bang, ya. Saya runtutkan ceritanya begini. Matius pasal 10 dengan Matius 28 itu dalam konteks Yesus masih ada di bumi. Abang paham ya? Lalu dalam konteks Matius pasal 24 itu, konteks ketika dia sudah naik ke surga, itulah yang dijelaskan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 tadi. Oke. Jadi abang harus tahu peristiwa itu, gitu loh. Oke, saya ikuti maunya Anda, Anda. Sekarang begini. Kalau yang dikubur dan yang disalibkan ini bukan Yesus anak Maria, berarti yang keluar dari kubur palsu kan? Kita tetap mengakui bahwa itu anak Maria semua. Ya itu karena Anda memaksakan. Ini kelemahan saudara. Kelemahan saudara. Kelemahan saudara itu di situ. Abangku, Kanda, karena belum ada bukti yang mengatakan ada peristiwa kelahiran Kristus yang lain. Lalu bagaimana dengan Kristus palsu? Haruskah ada kelahiran? Kanda, Kristus palsu itu ketika Kristus yang asli itu yang putra Maria itu sudah naik ke sorga. Masa Kanda nggak bisa? Lalu ada kelahiran lain? Ada kelahiran? Enggak. Masa ada kelahiran Kanda bukan? Bisa melihat peristiwa itu, Kanda? Nggak ada kelahiran bukan? Anda, kita minta pembuktian, kata Kanda kan yang bangkit dari saya sama juga, saya juga ingin membuktikan. Saya juga ingin pembuktian dari saudara adanya Kristus lain. Anda dong yang harus buktikan kepada saya. Loh, Anda kan mempersyaratkan harus ada kelahiran. Ada kelahiran. Kelahiran yang kedua, Kristus yang kedua itu di mana? Saya mau tahu, mana? Karena Kanda mengatakan yang bangkit. Justru saya yang bertanya. Kanda, kan logikanya. Anda mengakui tidak? Anda mengakui tidak adanya Kristus lain? Dalam kurun waktu yang mana ini? Kok jalan waktu yang mana ini? Saya bertanya, Anda mengakui tidak ada Kristus lain? Iya, maka saya tanya peristiwa yang waktu Yesus masih di bumi. Jangan singkat kali, jangan pakai cara Paulus. Jelaskan kepada kami. Anda mengakui tidak ada Kristus lain? Oke, gini Kanda. Kita mengurai satu peristiwa itu kan kita harus jujur, bukan? Betul tidak, Kanda? Ya, justru karena itu saya bertanya, persyaratan yang Anda minta ke saya kembalikan kepada saudara. Di mana di saat Anda sudah mengakui adanya Kristus lain, maka persyaratan itu saya kembalikan kepada saudara. Apakah Anda mengakui ada dua kelahiran? Saya jawab, Kanda, ya. Yang pertama, ketika Yesus itu di dalam dunia ini, maka tidak ada Kristus yang lain. Karena dia masih kata siapa? Halo Kanda, sabar dulu. Kata siapa? Boleh saya jelaskan dulu, Kanda. Ini kan saya memberikan argumentasi saya kepada. Itu kan karangan Anda saja. Oh enggak. Itu karangan Anda saja. Buktinya Matius 10 dengan Matius 28 Yesus masih di bumi. Itu fakta.
Saudara, Anda. siapa bilang Yesus sudah masih di bumi itu? Ada. Siapa bilang? Itu belum naik dia kan? Siapa bilang Yesus Dia belum naik ke surga. itu masih ada di pasal bumi? 28 itu. Justru saudara, justru untuk membedakan antara Yesus yang ada di bumi dengan Anda. Yesus yang keluar dari kubur, itulah muncul dua Kristus yang berbeda. Anda baca pasal 28 itu Kristus masih di mana? Ayo coba. Matius 24 duluan mana dengan Matius 28? Enggak, sabar dulu. Sabar juga dulu, Anda juga harus sabar dong. Anda juga harus sabar. Matius 24 dengan Matius 28 duluan mana? Bukan persoalan mana yang duluan, tapi dari urutan cerita. Itu yang kita lihat. Urutan cerita. Maksudnya Anda ingin mengatakan di kitab Anda itu ceritanya berakhir dulu belakangan, nanti baru enggak. dimulai gitu. Terus Enggak. lalu Bukan begitu kan, nggak bisa begitu. lalu cara bagaimana? berpikirnya. Lalu bagaimana? Gimana? Ngeyelnya Anda itu Matius melawan 24. Bible itu gimana? Bang kemarin Anda. jelasin aja. Kanda tahu nggak poin dari Matius pasal 24 itu? Kenapa? Itu pasal 24 itu pun dia masih di bumi, Kanda. Kanda tidak Ya, boleh baca. memang betul. Iya. Anda tahu nggak Pasal peristiwa apa yang melatar belakangi itu? Pasal 28 pun dia masih di bumi. Sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan hal tersebut di Matius 24, murid-muridnya sudah di langit atau masih di bumi? Oke. Murid-murid. Kanda sepertinya belum ngeh dengan cerita ini sepertinya. Saya dudukkan dengan tinjauan yang berbeda. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, yang mendapatkan pesan di situ murid Yesus atau orang-orang Roma? Pasal 10, pasal 24, pasal 28 Yesus masih di bumi, Kanda. Oke, murid-muridnya? Oh, masih di bumi dong karena dia masih berbicara Oke, dengan baik. murid-murid, Terima kan? kasih. Izinkan saya menerapi otak Anda untuk Anda paham. Anda sudah mengakui murid-muridnya masih di bumi. Oke. Jangan standar Yesus yang kita pakai. Kita pakai standar murid-murid Yesus. Ketika Matius 24, murid-murid masih di bumi. Ketika Matius 28, murid yang menerima pesan itu juga masih di bumi. Setuju kita? Muridnya pasti masih di bumi dong, Kanda. Ya, setuju kita. Setuju ya? Murid tidak pernah naik ke surga. Oke, setuju. Baik. Nah, sekarang ketika Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar waspada kepada Kristus lain yang datang kepada muridnya. Pertanyaan saya, Kristus lain ini pemberitaannya datang nggak kepada muridnya? Kanda, waktu dia ngomong itu, dia masih di bumi. Saya tidak berbicara tentang Yesus. Saya berbicara tentang muridnya. Murid. Enggak. Murid. Ada apa dengan murid? Masalahnya apa? Murid datang kepada Yesus di Bukit Zaitun berkata, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Oke? Iya. Ini murid nih. Iya. Bertanya kepada Yesus, "Apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus begini, "Aku datang tandanya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, lalu kemudian kuasa langit berguncang, akan nampak di langit aku, seluruh manusia merantap, seluruh manusia melihat aku." Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, pada saat muridnya belum meninggal dunia, keadaan itu pernah nggak terjadi kepada muridnya? Ada orang yang datang mengaku bertemu dengan gurunya. Ada nggak? Jawab dengan jujur. Tidak. Tidak. Saya jawab Anda, saya jawab. Oh, Karena tidak. Iya, bisa saya jelaskan jawaban saya? Tidak. Karena yang ditanyakan oleh muridnya itu adalah peristiwa yang akan terjadi nanti. Pertanyaannya bukan ke situ. Ke situ. Saya jawab dulu. Pertanyaannya bukan ke situ. Tunggu. Saya berharap yang lawan diskusi saya ini orang yang pernah kemudian belajar. Iya. Supaya nggak nyita waktu saya untuk menggiring saya menjadi bodoh sama seperti lawan bicara saya. Murid Yesus dipesan, "Hei si fulan,
Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang kepadamu dengan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah ada oknum yang datang kepada murid Yesus tersebut benar-benar mempraktekkan apa yang dinubuatkan oleh gurunya, bahwa orang itu mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun? Apakah ada atau tidak ada? Oke, saya jawab. 1000% tidak ada, karena Oke, yang baik. dipertanyakan itu adalah Oke, peristiwa baik. yang Tepuk akan tangan. terjadi. Tepuk tangan Ya. semua teman-teman. Kita lihat, kita urai kebohongan orang Kristen ini. Kita nggak bohong. Paulus Kita ini lihat, kita pernah uji. nggak mengaku bertemu dengan Kita Yesus uji. di padang gurun kepada murid Kanda, Yesus? Kanda, kita uji. Kita uji, Kanda. Bisa kita uji? Paulus ini pernah nggak mengaku bertemu dengan gurunya murid-murid Yesus di padang gurun kepada murid Yesus? Silakan. Paulus memang pernah berjumpa dengan Yesus. Anda tadi mengucapkan tidak pernah. Sabar dulu. Apakah Anda masih layak berdiskusi dengan saya? Sabar dulu. Anda tadi mengatakan Tapi tidak dia pernah. tidak pernah mengatakan Sekarang dia Mesias. Anda mengatakan Paulus memang pernah. Tadi Paulus- Anda mengatakan tidak pernah. Sekarang Anda tidak pernah mengatakan ya mengatakan Paulus dia memang Mesias. pernah. Saudara, apa Anda nggak punya malu? Paulus pernah ngaku dia Mesias tidak? Saya tanya. Saya tidak mempersyaratkan Paulus mengaku Mesias. Jawab dulu. Jangan menjadi penipu di sini. Hey, Saya bertanya, pernah tidak Paulus mengaku bertemu Kristus di padang gurun? Bertemu Kristus di padang gurun. Pernah nggak dia mengaku? Mohon maaf Gurunda, saya turunkan, saya tidak izinkan Gurunda berdebat dengan pembohong dan pendusta. Mohon maaf ya, saya turunkan. Nanti kalau dia sudah mulai siuman, ya, sudah cuci muka, malunya sudah agak berkurang, dinaikkan lagi. Ya, lihatlah ini saudara-saudaraku Kristen yang masih bisa diwaraskan. Tengok, orang yang so intelektual, mau datang dari sudut pandang manapun, kalau kebohongan pasti akan terbongkar. Penipuan pasti akan terbongkar. Sadarilah, kalian Kristen 2000 tahun lamanya itu mengikuti kemudian Kristus palsu. Silakan, mari kita buktikan. Satu wakil Kristen gugur dengan kebohongannya. Pernah tidak ada orang yang mengaku kepada murid Yesus bertemu dengan Yesus? Enggak pernah. Dibalik, pernah nggak Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Oh, pernah. Ditambahi waktu, dikasih waktu, apa kata dia? Tapi Paulus tidak pernah mengaku Kristus, padahal bukan itu soalannya. Ini kenapa pendeta takut, gentar, tidak mau berdebat dengan apologet Islam? Ini alasannya. Karena mereka akan terjebak sendiri. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin." Mereka ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka. Makar yang mereka buat akan membuat mereka jatuh terhadap makar itu sendiri. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir laknatullah ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Sepanjang saya berdiskusi dengan saudara tadi, kurang lebih 1 jam, kurang lebih, dia mencerminkan, memberikan edukasi atau menunjukkan kalau dia sedang menipu dirinya. Coba saudara jujur. Yang di bawah jujur, yang di YouTube jujur. Orang tadi mencerminkan cerminan penjelasan untuk menipu kita atau menipu dirinya sendiri? Menipu dirinya sendiri. Menipu Oke, diri Juma. sendiri. Oke, selamat malam. Betapa benar Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Ya, pasien selanjutnya. Jangan ngehujat, gua turunin lu ngehujat. Itu apa? Nggak perlu itu. Oke, Bang Juma, aku tadi mendengarkan tadi diskusi abang tadi sama kawan tadi, kawan siapa itu, ITG itu memang agak kurang apa, kurang tegas.